Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Ariano dengan NIM 1985611. Nah, kali ini saya akan menjelaskan rangkaian jaringan yang telah saya buat, di mana jaringan ini menghubungkan 3 buah lokasi. Yang pertama ada lokasi kampus Cimarak, yang kedua ada lokasi kampus Unima, dan yang ketiga ada lokasi kampus Kolonias. Dan ketiga lokasi tersebut saya ilustrasikan menggunakan router. Nah, pada masing-masing lokasi, saya asumsikan hanya terdapat 3 buah router saja yang saya ilustrasikan menggunakan switch, di mana tiap switch atau gedung hanya terdapat 2 komputer klien saja yang terhubung menggunakan kabel strap. Dan tidak lupa, di masing-masing lokasi saya tempatkan satu area untuk taman internet, dan saya ilustrasikan menggunakan switch, di mana switch nantinya akan terhubung dengan satu akses point, dan akses point tersebut akan memiliki 4 device yang terhubung secara wireless. Yang pertama ada laptop, ada PC, ada tablet, dan yang terakhir ada smartphone. Nah, untuk menghubungkan router 1 dengan router 2 dan sampai dengan router ketiga, saya menggunakan kabel serial. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Berikut merupakan tampilan dari jaringan Universitas Udayana. Di sini terdapat 3 buah router yang dihubungkan menggunakan kabel serial, dan 12 buah switch, 21 buah PC, dan 3 buah access point yang masing-masing memiliki 4 device yang terhubung secara wireless. Nah, untuk komputer host yang terhubung dengan switch menggunakan kabel strike, begitu pula dengan switch yang terhubung ke router menggunakan kabel strike juga. Agar ketika jaringan ini dapat saling terhubung, hal yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi IP. Nah, pertama kali saya akan melakukan konfigurasi IP pada komputer host terlebih dahulu dengan cara klik icon PC, pilih menu desktop, dan IP configuration, dan selanjutnya pilih static. Terlihat, di sini saya menggunakan IP address kelas C dan dengan default gateway 192.168.10 dan .1. Kemudian kita close, kita beranjak pada komputer host selanjutnya. Dengan cara yang sama, klik icon PC, pilih menu desktop, dan IP configuration, dan selanjutnya static. Nah, terlihat default gateway yang saya gunakan sama dengan komputer host sebelumnya, karena masih berada dalam satu gedung atau dalam satu switch. Kemudian kita close. Setelah melakukan konfigurasi IP pada setiap komputer host, selanjutnya kita akan beranjak ke konfigurasi IP di router dengan cara klik icon router, pilih config, dan interface. Nah, di sini kita memulai dari interface fast Ethernet 0/0. Seperti kita lihat, di sini saya menggunakan IP address kelas C. Nah, IP address ini juga akan menjadi default gateway untuk komputer host yang terhubung pada switch pada fast Ethernet 0/0. Nah, pastikan sebelum kita close, port status sudah tercentang on. Cara yang sama kita lakukan pada interface fast Ethernet 1/0, 6/0, dan 7/0. Dan sekali lagi, pastikan port status sudah tercentang on. Setelah selesai melakukan konfigurasi IP address pada komputer host dan router, di sini saya akan coba menjelaskan kenapa sih keempat device dapat terhubung pada access point secara wireless. Nah, yang pertama, untuk tablet dan smartphone, secara default kedua perangkat tersebut memang memiliki koneksi wireless, namun berbeda halnya dengan PC dan laptop. Kedua perangkat tersebut harus diganti koneksinya dengan wireless terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba menjelaskannya. Namun sebelum itu, saya akan mengembalikan settingan secara default dari salah satu perangkat PC ataupun laptop. Nah, terlihat untuk perangkat PC dan access point tidak terhubung secara wireless lagi. Dan kita akan mengembalikan settingannya agar perangkat PC dapat terhubung secara wireless dengan access point dengan cara klik icon PC, pilih menu physical. Nah, di sini terdapat gambar dari CPU. Kita klik tombol power, kita off kan. Nah, selanjutnya kita drag and drop koneksi sebelumnya dan kita gantikan dengan koneksi wireless. Nah, di mana koneksi wirelessnya ini dinampakkan dengan WPN 300N. Nah, setelah kita menambahkannya, kita hidupkan kembali isinya, dan selanjutnya kita close. Nah, terlihat PC dan access point sudah terhubung secara wireless. Selanjutnya,
Untuk proses konfigurasi IP address pada kampus Sudirman dan kampus Polonias, caranya sama persis dengan yang dilakukan pada kampus Jimbaran, mulai dari kelas IP yang digunakan, cara pengaturan agar dapat tersambung secara wireless, bahkan dari jumlah komputer host, switch, access point, dan device yang terhubung secara wireless pada access point. Jadi, di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana sih caranya dari ketiga lokasi ini dapat saling mengirim pesan satu dengan yang lainnya. Caranya yaitu, jika kita ingin menghubungkan antara router Jimbaran dan router Sudirman, maka kita klik icon router pada Jimbaran, kita masuk ke menu config, pilih static pada routing. Nah, di sini terdapat network, MAX, dan NextHop. Nah, untuk network sendiri, kita inputkan IP address yang ingin kita tuju pada router Sudirman. Contohnya, saya di sini ingin menuju interface fast Ethernet 0/0, maka kita tuliskan IP address-nya di sini, yaitu 192.168.16, dan kita kasih 0. Nah, untuk MAX-nya kita tik 255.255.255.0. Nah, untuk next hop-nya itu sendiri, kita ketikkan IP address yang kita lewati pada saat ingin menuju ke interface fast Ethernet 0/0, yaitu pada kabel serial 2/0. IP address-nya adalah 10.10.2.2. Setelah kita menginputkan semuanya, lalu kita add. Cara yang sama kita lakukan apabila router dari Jimbaran ingin menuju pada interface fast Ethernet 1/0, 6/0, sampai dengan 7/0 pada router Sudirman. Sama halnya jika kita ingin dari router kampus Sudirman menuju router kampus Jimbaran, ataupun router kampus Sudirman menuju router kampus Polonias dengan cara klik icon pada router, kita menuju menu config dan static. Nah, di network kita inputkan IP address yang terdapat pada interface fast Ethernet pada router yang kita tuju. Dan untuk MAX-nya, kita menyesuaikan pada IP address, dan next hop-nya, kita inputkan IP address yang kita lewati pada saat menuju ke interface fast Ethernet pada router yang kita tuju. Setelah itu kita add. Nah, setelah semuanya selesai, mulai dari konfigurasi IP address, cara menghubungkan antar router, cara membuat jaringan secara wireless, tiba saatnya kita untuk melakukan pembuktian apakah ketiga jaringan ini dapat mengirimkan pesan satu dengan yang lainnya. Kita mulai dari kampus Jimbaran terlebih dahulu, di mana di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan ke komputer yang berada dalam satu gedung terlebih dahulu. Kita bisa lihat statusnya sukses, dan kita berpindah gedung satu dan dengan gedung yang lainnya. Nah, status sukses juga. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengirimkan pesan dari kampus Jimbaran ke kampus Sudirman. Bisa kita lihat status dari pengiriman sukses, dan selanjutnya dari kampus Jimbaran ke kampus Polonias sukses juga. Dan saya akan kirim lagi dari kampus Polonias ke kampus Jimbaran. Nah, di sini untuk pertama kali dari kampus Polonias mengirimkan pesan ke kampus Jimbaran akan terjadi kegagalan karena akan dilakukan proses negosiasi agar komunikasi berjalan dan sukses. Baik, demikianlah rangkaian jaringan Universitas Udayana yang telah saya buat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Pramasati. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.